Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai etika dalam praktik investasi dan pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk elemen-elemen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Dalam pasar modal terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu investor sebagai pihak yang menanamkan dana dan emiten sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana dari investor. Etika sebagai emiten. Emiten sebagai pihak yang mengelola dana dari para investor tidak boleh hanya sekadar memenuhi batasan-batasan yang tertuang dalam aturan. Emiten harus mengutamakan kepentingan para investor dengan mengelola dan menyajikan laporan keuangan yang handal dan relevan. Terdapat beberapa penyimpangan dalam pasar modal, diantaranya ialah insider trading, marking the close, renting the tape, cornering the market, false and wash-out. Contoh perilaku tidak etis terkait laporan keuangan kuartalan adalah PT Indofarma Tbk pada tahun buku 2002. Inap dalam laporan keuangannya menunjukkan laba sebesar 80 miliar, sedangkan pada saat diaudit oleh KAP Hans Tuanan Kota Mustafa, laporan keuangan Inap menunjukkan rugi sebesar 59 miliar. Etika bagi investor. Bagi para investor yang tidak aktif menjalankan bisnis itu sendiri, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada pendekatan negatif. Dalam pendekatan ini, para investor menghindari bidang atau perusahaan yang tidak disukainya atau bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang dianutnya. Yang kedua ada pendekatan positif. Dalam pendekatan ini, para investor akan memilih bidang atau perusahaan yang sesuai dengan prinsip etika bisnis yang dianutnya. Yang ketiga ada pendekatan aktif. Dalam pendekatan ini, investor dalam investasinya terkandung tujuan untuk mengambil alih kontrol perusahaan tersebut, untuk selanjutnya melakukan perubahan pada perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis yang umum. Contoh kasus yang menjadi perhatian publik ialah produk investasi reksadana fiktif yang menyeret 3 perusahaan, diantaranya PT Antaboga Delta Sekuritas, PT Bank Senturi Tbk, PT Signature Capital Securities, di mana investasi reksadana fiktif tersebut menyebabkan para nasabah mengalami kerugian. Mungkin sekian materi singkat mengenai etika dalam praktik investasi dan pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.